Cari uang sesuatu yang penting tapi jarang ngomongin, apalagi diajarin di keluarga. Dipakai di mana-mana, tapi nggak beneran diajarin di sekolah. Nonton lanjut kalau Anda ada masalah dengan uang. Apalagi kalau masalah Anda besar. Pahami mitos uang yang bikin kaya raya dan sifatnya, sehingga Anda bisa menjadi magnet uang. Nih, mitos pertama. Berpikir mendapatkan uang besar akan menyelesaikan masalah. Siapa sih yang berharap menang lotre? Banyak ya. Menang undian atau langsung dapat uang besar sekali transaksi, pasti kita semua itu pernah kayak gitu. Kayaknya enak ya kalau dapat uang gede langsung, hidup pasti lebih indah. Nah, ini masalahnya. Berdasarkan riset, 70% pemenang lotre di Amerika kan kembali ke keadaan semula. Alasannya, yang pasti ketika Anda dapat uang besar, keluarga dan teman akan datang. Orang yang udah lama ngilang bisa tiba-tiba kontak lagi. Yayasan, sales, semua orang, dan mereka bisa jadi berubah jadi vampir yang mau nyedot uang Anda. Selain itu, dapat uang besar bisa buat Anda jadi target. Abraham Shakespeare, pemenang $17 juta di tahun 2006, asal Florida, ditemukan meninggal di tahun 2009 dan dibunuh oleh Didi Moore yang awalnya mendekati dia untuk menulis buku tentang hidupnya dan tadinya sih bilang mau membantu manage uangnya. Abraham juga pernah berkata pada saudaranya, dia stres terlalu banyak orang minta uang kepadanya. Hubungan dengan teman dan saudara juga bisa pecah kalau Anda nggak bisa memberi mereka uang ketika diminta. Mitos kedua nih, enak banget kalau dari awal udah privilege. Lahir dari keluarga kaya atau ya kawin sama pasangan kaya. Sepertinya hidup bakal nggak ada masalah ya. Nah, saya nggak bilang lahir miskin lebih enak dari lahir kaya ya. Tapi lahir kaya juga bukan berarti nggak ada masalah. Dan saya yakin Anda tahu tentang Samsung kan. Keluarga Samsung di Korea itu sangat-sangat terkenal kaya. Di Indo mungkin paling terkenal HP-nya. Tapi di Korea hampir semua industri Samsung itu punya hotel, elektronik, media, bahkan alat-alat tukang. Semua ada. Konglo super tajam melintir. Cuman nggak banyak orang tahu bahwa banyak kisah tragisnya. Yang pertama, anaknya Lee Yeon Hyung usia 26 meninggal. Kabarnya diri, stres. Anak wanitanya yang lain, Lee Bo Jin, dipukulin, bercerai dan dituntut harus membayar mantan suaminya yang juga mantan bodyguardnya. Bapaknya, Chairman Lee Kun Hee, berantem sama keluarganya sama kakak adiknya. Dan sekarang sudah meninggal dan meninggalkan pajak hutang 156 triliun yang harus dicicil oleh anaknya. Dan bukan hanya itu, lahir jadi sultan juga bisa bangkrut. Prince Jeffrey Bolkiah, saudara Sultan Bolkiah dari Brunei, kekayaannya fantastis. Ibaratnya Sultan Andara sih lewat banget. Dia punya 2.300 mobil, kebanyakan Ferrari dan Rolls Royce. Dia ngundang Michael Jackson dan dibayar $17 juta saat itu. Lebih dari 260 M untuk nyanyi di ultah dia yang ke-50 tahun. Ingat ya, ini belum pestanya, cuman biaya penyanyinya aja. Dia bisa buang uang $50 juta per bulan atau hampir 800 miliar per bulan untuk seneng-seneng. Untuk membayangin ya, 2 bulan sekali dia buang 1 kapal selam nuklir untuk seneng-seneng. Setahun bisa dapat 6 kapal tuh. Pertanyaannya, gede apa gede banget? Sekarang asetnya dibekukan. Statusnya juga nggak jelas. Mitos ketiga, kalau udah terkenal, banyak uang, pasti happy. Ya, kita tahu lah. Banyak orang menghalalkan segala cara supaya terkenal, supaya top. Dan ada yang buat konten aneh, kontroversi, sampai bisa juga menjual diri. Tapi banyak orang terkenal yang punya uang dan gak happy. Simpelnya, Anda bisa lihat di Korea. Hampir setiap tahun ada selebriti yang bunuh diri. Seleb terkenal loh, muda, cantik, ganteng, kaya, tapi gak happy. Bisa jadi karena mereka berpikir terkenal, top, dan kaya itu adalah tujuan hidup. Tapi ketika mereka dapetin itu semua, kok kosong ya? Dari Amerika, Britney Spears juga bersumpah nggak mau lagi balik ke dunia industri musik dan dia lebih memilih untuk hidup seperti sekarang. Nah, satu hal yang Anda harus tahu, pertanyaannya, kenapa? Kalau dari saya, take away-nya gini. Pertama, Anda harus paham, uang itu sendiri nggak buat Anda happy. Uang akan buat Anda happy kalau Anda tahu apa kebahagiaan Anda. Contoh gampang, mau nggak Anda punya banyak uang, tapi nggak bisa dipakai? Tanam aja di bawah tanah rumah Anda. 99% bakal bilang, ya enggak lah, ngapain? Jadi kalau Anda nggak tahu apa yang buat Anda happy, dan banyak orang yang ngejar uang, tapi di dalam perjalanannya dia itu menyakiti banyak hal yang sebenarnya penting buat kebahagiaan dia. Dan gampangnya, keluarga buat happy. Tapi dalam ngejar uang, kita nyakitin keluarga dengan dugem.
mabok-mabokan. Dan pas kita dapat uang tuh, ternyata keluarga udah hilang, udah ninggalin kita. Ya stres lah. Nah, hal kedua, ada satu kutipan kalau kita nggak bisa handle, nggak bisa megang perkara masalah kecil, kita nggak akan dapat megang masalah besar. Uang juga gitu. Uang kecil aja nggak beres manage-nya, nggak beres ngaturnya, amburadul, apalagi uang besar. Kalau Anda boros, shopping melulu, Anda dapat uang gede, shoppingnya lebih banyak. Anda nggak pernah nabung, dapat uang besar, sama juga nggak nabung. Beresin dulu watak keuangan Anda. Setelah bisa ngatur uang, baru Anda bisa sukses. Hal ketiga nih, segala sesuatu yang instan pasti ada efeknya. Mie instan, kopi instan, kaya instan, bisa juga dari korupsi, nyolong, nipu, apapun itu, ada efeknya. Ada alasan kenapa harus cinta prosesnya. Dan alasannya adalah untuk memperkuat Anda. Spider-Man aja pernah bilang, with great powers come great responsibility. Uang itu power. Pegang uang banyak, tanggung jawab juga banyak. Orang makin kaya, yang menggantungkan nasib ke dia, juga makin banyak lah. So, fokus. Cari tahu apa yang penting buat Anda. Belajar disiplin, dan cintai prosesnya. Buat yang mau belajar tentang uang lebih banyak, cari di gramedia.com. Ini buku saya, Seni Mengubah Nasib. Ubah nasib, tambah sukses, yes, pasti bisa.